صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sudah, Zed? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memastikan kalian berada di sana, baik yang open kamera ataupun yang tidak, tolong beri Ustazah reaction yang mencerminkan keadaan hatimu saat ini. 5, 4, 3, 2, 1. Jempol. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, masih pusing karena habis ulangan matematika. Jempol. Terima kasih jempolnya. Jempolnya siapa yang kok sama semua? Yazid malu mungkin karena menuruni sifat malu sahabat Yazid ya. Farabi tertawa terbahak-bahak, mungkin seneng tadi matematikanya bisa semua apa malah karena nggak terjawab semua. Zaidan, apa masih ngantuk kok senyum sambil merem gitu ya. Baik, apapun keadaannya, terima kasih sudah mengungkapkan meski hanya lewat reaction ya. Semoga habis matematika tadi, hari ini kita fresh ya, kumpul dengan teman-teman di sini. Dan matematikanya dilupakan dulu, apapun hasilnya sudah diikhtiarkan, sekarang tinggal ditawakali ya. Doain nanti malam biar Ustinnya yang nilainya jelek bisa jadi bagus, yang nilainya bagus Ustin salah nyocokinya biar nilainya tambah bagus. Yang nilainya jelek doakan Ustin bermurah hati biar nilainya jadi lebih bagus ya. Tinggal ditawakali. Baik teman-teman, hari ini di pertemuan ke 7 ya, pertemuan ke-7 biologi. Kemarin sudah belajar tentang jaringan hewan. Jaringan hewan, Ustazah minta untuk ada 2 tugas di jaringan hewan. Yang pertama adalah tugas telaah, di mana tugas telaah ini sifatnya sunah ya. Sifatnya sunah tapi tetap akan ada nilai bagi yang memberikan analisis di iklan yang sudah Ustazah tayangkan. Kemudian di bagian eksplorasi, presentasi, rumuskan dan presentasikan, ini wajib hukumnya karena akan Ustazah lihat pertama kedisiplinan kalian, ketepat waktuan kalian mengumpulkan, kemudian kreativitas kalian membuat mind map, dan yang terakhir adalah kesungguhan kalian bikin mind map. Caranya gimana Ustazah bisa lihat? Dari mind map kalian itu kalian tuh niat apa enggak bikin mind map itu kelihatan ya. Gitu. Ada PH enggak PH-nya saya ambil dari nilai mind map. Sudah ada 20 siswa yang mengumpulkan. Barangkali harus Ustazah ingatkan lagi ya. Mana nih LMS bentar. Ada 20 orang yang sudah mengumpulkan mind map. Kok hilang sendiri? Nah, sambil menunggu ini masih loading teman-teman. Nah, jadi pada saat pandemi begini, silahkan ya jika ada kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran, ambil karena Ustazah akan mengambil nilai dari keaktifan kalian. Jadi di masa pandemi begini penilaiannya adalah penilaian karakter teman-teman yang paling penting. Nah, karakter yang dinilai seperti apa? Misalkan dalam pembelajaran biologi, Ustazah mengupload pada telaah itu ada iklan yang harus dikomentari. Jika kalian itu orang yang peka, orang yang butuh ini ya,
butuh nilai, maka kalian akan segera ambil kesempatan tersebut. Ini orang yang mampu menggunakan kesempatan yang ada. Gitu. Tapi kalau kalian nggak peka, maka udah abaikan ngapain juga gitu ya. Nah, itu salah satu pembentukan karakter itu begitu ya, mengambil kesempatan setiap kali datang ke kalian. Yang kedua adalah disiplin. Caranya Ustazah nilai bagaimana dengan cara melihat kalian mengumpulkan tugas itu telat atau enggak. Ya. Kemudian keaktifan. Saat apa? Saat KBM begini ya. Manfaatkan kesempatan. Misal nih, kalian hadir aja itu udah Ustazah kasih nilai 50 katakanlah ya 50. Dan nanti nilai itu akan berkembang bagaimana? Berkembang ketika dari poin saat kalian aktif begini. Ustazah punya rekapannya ya. Ustazah tiap kelas Ustazah punya rekapannya. Siapa yang aktif, siapa yang merespon pertanyaan Ustazah. Kemudian dari tadi keaktifan kalian dalam mereview materi-materi yang sudah Ustazah sampaikan di LMS begitu. Semakin tambah semakin misalkan 50 nilai minimalnya nanti akan tambah 5 jadi 55 jadi 60 70 90 begitu ya. Dan nanti akan Ustazah kombinasikan dengan nilai PTS. Maka dari itu kalau Ustazah nggak ada ulangan tapi kok bisa dapat menilai kita gampang ya. Nah, dari situlah Ustazah mengambil nilainya. Oke? Nah, maka dari itu manfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Nah, sambil menunggu LMS-nya siap. Nah, ini udah siap nih. Hari ini nge-zoom berapa kali? Baru sekali ini kan? Iya, baru 1 kali. Ya, muter-muter teman-teman. Jaringan hewan. Yuk kita ini dulu aja ya. Jaringan hewan. Nanti aja kita review. Jaringan hewan. Kita review. Silahkan berperan aktif dalam diskusi ini agar nilainya semakin mengembung ya. Jaringan hewan. Tujuannya apa kita belajar tentang jaringan hewan? Sama seperti jaringan tumbuhan kemarin. Kalau di tumbuhan itu sel-sel akan menjadi satu membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini akan bersatu membentuk sebuah organ. Nah, tujuannya apa kita belajar tentang jaringan? Tujuannya adalah ketika saya sajikan sebuah organ pada hewan, kalian bisa menyebutkan jaringan-jaringan apa yang menyusun organ tersebut. Gitu ya. Jaringan apa saja yang menyusun organ tersebut. Kalau pada tumbuhan kemarin, jaringan yang menyusun tumbuhan itu masih ingat apa aja? Silahkan, ada yang mau mereview? Jaringan pada tumbuhan, masih ingat jaringan apa saja? 5 poin pertama saya bagikan. Silahkan. Ya, Us. Siapa ini? Oh, Rafli. Baik, Rafli, silahkan. Ada meristem, epidermis, pengangkut, jaringan dasar, kolenkim, dan sklerenkim. Kolenkim itu termasuk jaringan penyokong. Ada satu lagi yaitu jaringan gabus ya, Rafli ya. Memang tidak semua tumbuhan punya jaringan gabus. Oke, terima kasih Rafli sudah mengingatkan Ustazah jaringan pada tumbuhan itu ya. Nah, kalau kamu tak kasih daun gitu ya. Ini daun itu kan organ tumbuhannya. Daun. Ini coba sebutkan si daun ini penyusunnya jaringannya apa aja. Mulai dari atas yaitu jaringan epidermis sebagai pelindung.
kemudian bawahnya adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Dikatakan jaringan dasar karena dia ada di hampir seluruh organ tumbuhan. Di daun ada, di batang ada, di akar ada, di buah ada, di biji ada. Makanya dia dikatakan sebagai jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kemudian jaringan penyokong. Kalau pada daun itu tulang daunnya itu ya penyokongnya ya. Di mana di tulang daun itu ada pembuluh, jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem. Itu. Dan yang terakhir adalah jaringan gabus. Kalau ditumbuk di daun nggak ada jaringan gabus, adanya di batang. Nah, pada jaringan hewan manusia ya manusia kalau kata Pak Faisal masuknya ke hewan ya. Hampir sama seperti jaringan pada tumbuhan ya. Jaringan hewan itu bagi yang udah bikin mind map Ustazah rasa sudah bisa tahu arah Ustazah ngomong kemana ya. Jaringan hewan itu dibagi menjadi, silahkan ada yang membantu Ustazah. 5 poin kedua. Dibagi 4, Us. 4, Hanif. Ya, silahkan Hanif. Jaringan otot, jaringan epitel, jaringan otot, epitel, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Ikat dan saraf. Oke, benar sekali. Jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Baik. Nah, pertama, jaringan epitel. Nah, jaringan epitel itu hampir sama kalau pada tumbuhan yaitu jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis. Ada yang tahu jaringan epitel itu letaknya di mana? Yang mau menjawab? Kalau pada tumbuhan sama seperti epidermis. Kalau pada hewan dia di mana? Epitel. Kulit mungkin. Kata Azam di kulit. Kata Azam di kulit. Selain di kulit. Saluran pernafasan. Di saluran pernafasan. Abdullah Haidar. Di mana lagi? Pencernaan saja. Siapa tadi yang jawab tadi? Saya. Oh, Farhan. Pencernaan. Pencernaan. Pembuluh darah, Us. Pembuluh darah. Ya, Sid ya. Nah, kesimpulannya sebenarnya, jadi epitel itu ada di mana berarti? Ada di pencernaan, kok di mana-mana ada gitu loh. Di pencernaan, di pembuluh darah, di permukaan kulit. Jadi kesimpulannya epitel itu ada di mana? Di seluruh tubuh. Di kata Hamizan Hamizun nama. itu bacanya. Hah? Maizon? Hamizan. Hamizan. Oh, namanya Mizon. Hamizan. Nomor 9, Us. Oh iya. Oh gitu loh, Cah. Kalau anu tuh dikasih kelas nama terus nama kelas nomor nama gitu loh. Jadi kan enak Ustazah. Nah, kata Hamizan di seluruh tubuh. Tepatnya Hamizun ya. Tepatnya adalah di seluruh permukaan tubuh. Di seluruh permukaan organ, maaf Ustazah salah. Di seluruh permukaan organ, bukan tubuh ya. Kalau permukaan tubuh nanti kamu bilangnya cuma di kulit, bukan ya. Epitel itu adanya di seluruh permukaan organ. Kalau di lambung dia di dalam rongga lambung, melapisi bagian dalam lambung dan luar lambung. Kalau kulit ya dia berada di luar kulit, bibir di luar bibir, rongga mulut dia juga di melapisi permukaan rongga mulut. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih epitel itu kok dia ada di permukaan-permukaan itu? Sama fungsinya ya, dia sebenarnya sebagai pelapis gitu ya, pelapis dan pelindung. Tapi selain sebagai pelapis dan pelindung, epitel itu dia fungsinya disesuaikan dengan letaknya masing-masing dan bentuknya kan macam-macam kan ya. Ayo, ada yang bisa menyebutkan bentuk epitel itu seperti apa saja? Yuk.
Bentuk-bentuk epitel. Ya, dibuka mind map-nya. Ada yang pipih, gepeng, kotak, persegi panjang, Us. Haidar, gepeng, pipih, Persegi panjang. persegi mosok enak persegi panjang. Silinder kali Kotak itu, Us. kotak. Kotak itu silindris sama kubus. Fokus. Ada yang pipih selapis, kubus pipih selapis, silindris selapis, ada yang berlapis, ada yang bersilia, ada yang transisional. Transisional itu dia bentuknya berubah-ubah ya. Awalnya dia kubus, saat mengalami elastisitas dia jadi silindris, pipih gitu. Contohnya di epitel yang melapisi kandung kemih. Nah, saat si kandung kemih itu penuh, dia kan melar ya. Nah, melar itu dia berubah bentuk epitelnya. Awalnya dari awalnya dari silindris dia menjadi pipih gitu. Ntar kalau udah kempes lagi dia balik lagi. Makanya dikatakan sebagai epitel transisional. Ada yang selapis, ya, pipih selapis. Karena apa? Dia fungsinya sebagai difusi. Ya, difusi. Contohnya di alveolus. Nah, alveolus itu ada epitelnya, tapi Allah kasihkan di sana itu epitel pipih selapis. Karena disesuaikan dengan fungsinya yaitu untuk difusi gas, sehingga keberjalanan difusi bisa optimal. Lain halnya epitel yang ada di dalam rongga mulut. Epitel apakah yang ada di dalam rongga mulut? Pipih berlapis, Us. Pipih berlapis. Tahu Rafli kenapa di sana pipih berlapis? Enggak. Masa enggak tahu? Ayo, coba di anu. Kalau di alveolus dia hanya selapis karena fungsinya difusi. Kalau di rongga mulut dia dikasih Allah itu epitelnya berlapis. Kenapa dong? Tahu nggak Rafli? Yang lain boleh membantu menjawab. Tahu nggak? Mengandung protein keratin, Us. Mengandung protein. Semua epitel itu Rafli ya, mengandung protein keratin. Yang bermasalah itu bentuknya itu loh. Kenapa kok Allah kasihkan di situ tuh epitelnya berlapis, kok enggak selapis aja gitu, sama kayak di alveolus. Sama kayak di usus. Takdir. Apa aja? Takdir. Ah? Apa Jam? Takdir, Us. Takdir. Kita tutup pembelajaran biologi dengan bacaan hamdalah karena semua sudah terjawab dengan takdir ya. Oh, kalau orang ngomongnya takdir semua nggak ada orang belajar Jam. Kamu nih ya. Budak satu nih. Ya Allah itu kan kasih kita kenyataan di dunia, kita dikasih akal ya agar manusia itu berpikir. Karena orang yang mau berpikir kata Allah akan menambah, maka orang yang akan berpikir itu akan bertambah kesyukurannya. Tapi kalau orang udah mentok takdir, wes bar. Gitu, nggak akan tambah kesyukurannya. Nah, kenapa? Kenapa epitel di dalam itu dia berlapis? Sedangkan Saya mau menjawab saja. silahkan Farhan. Berfungsi sebagai tempat sekresi, absorpsi, pelindung gerakan zat. Ya, sesuai dengan fungsinya, benar kata Farhannya. Dia fungsinya sebagai yang paling penting. Kenapa dia berlapis itu karena di mulutmu itu kan kamu itu makan nggak berhenti ya. Sehari sampai berkali-kali lah. Kira-kira epitel yang terkelupas berapa? Nggak kerasa, Us. Nggak kerasa, tapi sebenarnya epitelmu itu terkelupas.
Gitu. Nah, makanya karena saling terkelupas itu Allah udah kasih berlapis-lapis. Ya, dia ketika terkelupas ada penggantinya lagi, terkelupas ada penggantinya lagi, begitu ya. Terima kasih Farhan. Sama halnya dengan epitel yang ada di tenggorokan. Nah, epitel yang ada di tenggorokan itu dilengkapi dengan silia atau bulu ya. Silia, bersilia. Karena apa? Agar udara yang masuk ke tenggorokan itu dia tersaring, selain dari hidung dia tersaring oleh silia tadi serta menghasilkan lendir. Itu intinya, pokoknya bentuk-bentuk epitel itu sudah Allah sesuaikan dengan fungsi masing-masing dan pada tempat yang sesuai gitu ya. Dan ini diciptakan tidak kebetulan gitu teman-teman ya. Kebetulan ada di situ, enggak. Semua sesuai fungsinya, ini sudah dirakit dan pasti ada yang merakit. Siapa yang merakit? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, itu epitel ya. Pertanyaan terakhir tentang epitel. Kira-kira kalau epitel ini terkelupas berdarah enggak dan kenapa? Jelaskan jawabanmu. Ada yang mau menjawab? Mencoba menjawab? Yang belum menambah nilai sama sekali, barangkali? Epitel ketika terkelupas, dia berdarah enggak? Jelaskan jawabanmu. Ya, silakan. Saya Us. Ya, Fadli Arya, silakan. Kalau menurut saya nggak berdarah, Us. Kenapa Arya? Karena di jaringan epitel tidak ada pembuluh darah. Oke, tepat sekali. Poin 5 untukmu Arya, benar. Epitel ketika terkelupas dia tidak berdarah ya. Coba ketika mulut bibirmu itu ada yang kering itu loh. Nah, mbok kelupas itu dia nggak berdarah ya. Kenapa? Itu jaringan epitel yang dia nggak punya pembuluh darah. Gitu. Ntar ada lagi epitel yang tumbuh. Nah, kalau ada yang tiba-tiba berdarah gitu ya, artinya itu berarti dia sudah lukanya sampai jaringan di bawahnya epitel. Nah, jaringan di bawahnya epitel itu dia sudah ada pembuluh darahnya sehingga berdarah. Gitu ya. Baik. Jaringan pertama yaitu epitel. Kemudian jaringan kedua, teman-teman, jaringan kedua adalah jaringan ikat. Nah, apa fungsinya jaringan ikat? Kalau jaringan epitel tadi melapisi dengan berbagai fungsinya yang berbeda-beda, enggak cuma melapisi tok ya. Ada yang adsorpsi, ada yang sekresi atau mengeluarkan kelenjar, ada yang fungsinya proteksi, yaitu melindungi, contohnya di rongga mulut. Nah, kalau si jaringan ikat, namanya jaringan ikat, berarti fungsinya mengikat. Nah, mengikat apa? Mengikat antar jaringan. Contoh nih, jaringan tulang. Nah, tulang sama tulang. Kira-kira menurutmu tulang tangannya Ustadzah ini yang pendal-pendal yang apa namanya? Ini kira-kira dia terikat atau lepas satu sama lain? Terikat. Terikat oleh siapa? Jaringan ikat. Jaringan ikat. Pintar sekali Rafli, terima kasih ya. Terikat oleh jaringan ikat. Jaringan ikat yang mengikat antar tulang itu namanya ligamen. Ya. Jadi antar tulang itu diikat oleh jaringan ikat namanya ligamen. Ligamen itu terbuat dari apa? Dia terbuat dari tulang, ya, tulang rawan. Nah, kamu kalau makan ayam ntar jangan langsung dimakan ya. Coba antar sendinya itu kamu lihatin. Pasti ada kayak benang dua, terus dia kuat, kenceng banget ngikatnya ya. Itu namanya jaringan ikat. Ligamen namanya, antar tulang.
Kemudian tulang sama daging atau otot. Daging itu orang biologi bilangnya otot. Daging sama otot. Apa mbok kira kuwi langsung nempel gitu aja. Enggak ya, dia diikat oleh jaringan. Ya namanya tendon. Itu antara apa ini? Otot sama tulang. Ya, dia terikat jaringan kata namanya tendon. Tendon itu juga berasal dari tulang, sebenarnya jaringan tulang ya. Kemudian antar otot sama otot. Nah, dia nggak mungkin protol lepas dewe-dewe ya di tubuhmu itu. Dia terikat oleh jaringan. Nah, antar otot dia diikat oleh siapa? Ada yang diikat oleh darah, ada yang diikat oleh selaput, ada yang diikat oleh adiposa atau lemak. Nah, jadi ternyata lemak itu teman-teman dia sebagai jaringan ikat, selain sebagai cadangan makanan, lemak itu sebagai jaringan ikat. Jadi salah ya kalau kamu bilang lemak itu adalah bikin gemuk ya. Bukan. Lemak itu adalah cadangan makanan ya. Bilang lemak itu adalah cadangan makanan dan jaringan ikat. Nah, gitu. Nah, terus itu jaringan ikat, kemudian darah. Nah, sebagai jaringan ikat. Yang ketiga adalah jadi jaringan pada manusia itu yang pertama epitel, yang kedua jaringan ikat yang fungsinya mengikat antar jaringan, menghubungkan antar jaringan. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot. Jaringan otot kalau orang bilang otot itu daging ya. Daging. Ada 3 macam yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Dengan kekhasan masing-masing. Ustazah nggak perlu menjelaskan karena kamu udah belajar sejak SMP ya. Dia sifatnya sadar, ada tidak sadar, bentuknya ada yang gelendong, kemudian silinder, kemudian silinder silinder yang bercabang kalau si jantung gitu. Nah, dengan sifatnya masing-masing, Ustazah rasa tidak perlu dijelaskan ya di sini karena kalian udah bikin mind map itu tadi. Jadi otot polos, otot lurik, otot jantung. Ada yang mau ditanyakan tentang otot? Barangkali lupa. Tidak ada? Tidak ada otot polos. Adanya di mana otot polos? Di mana dong otot polos? Usus, Ya. Usus, lambung, pembuluh darah, Usus, rahim, lambung, janin, sama pembuluh. Kesimpulannya adalah otot polos ada di Pencernaan. Organ di permukaan organ ya, di bawahnya epitel. Organ-organ dalam itu ada otot polos. Nah, tadi yang jawab siapa ya? Adam sama Arya tadi. Sama siapa tadi? Nah, jadi intinya otot polos itu dia berada di organ-organ dalam. Nah, sifatnya dia tidak sadar dan kerjanya tidak mudah lelah. Nah, tidak disadari ya. Misal lambung nih. Lambung dia kerjanya berdasarkan stimulus. Ketika ada makanan, maka otot lambung akan berkontraksi. Gitu. Secara kerjanya begitu. Kemudian otot lurik. Otot lurik itu otot yang menempel di tulang sebagai alat gerak aktif otot lurik ya. Karena apa? Dia dikendalikan oleh otak. Misal nih, otot tanganmu mbok perintah buat infak atau sedekah ini hari Jumat ya. Yo, otot tangan sedekah kencring. Nah,
ngambilnya yang 100 ribuan, jangan yang 100 kencringan. Nah, dia dibawa perintah ya, ambil yang 100 ribuan kencring, 100 ribuan kok kencring, glodak gitu ya. Karena 100 ribuannya banyak, glodak itu 100 ribuan banyak gitu. Nah, itu dibawa perintah sama otakmu karena dia punya yang namanya protein, aktin, dan miosin. Dia bisa berkontraksi sesuai arahan otak kita. Nah, otot lurik dan dia cepat lelah kerjanya. Nah, ini yang istimewa adalah otot jantung. Kenapa? Otot jantung ini dia tidak dikendalikan oleh otak. Dia bisa bekerja sepanjang hayatmu. Sampai kapan? Sampai Allah menghentikannya sendiri. Karena dia punya baterai sendiri, Cah. Otot jantung itu. Namanya nodus itu dia nempel di dinding-dinding jantung. Gitu. Entah kita mau sadar, entah kita mau pingsan, entah kita mau bahkan ketika kita hampir mati aja si jantung ini kan masih gerak ya. Nah, ada istimewanya jantung ya. Baik. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf disusun oleh sel-sel yang disebut neuron ya, disebut neuron. Jadi sel saraf disebut neuron yang fungsinya menghantarkan rangsang. Nah, setelah kita membahas tentang nama-nama jaringan tadi, seharusnya kalian sudah mampu menyebutkan jika organ-organ manusia itu dia disusun oleh jaringan apa saja gitu ya. Share screen-nya Ustazah udah bisa dilihat? Masih proses, Us. Ini kita internetnya Ustazah ini. Ya, sudah? Sudah terlihat organ apa di situ? Belum, Us. Masih proses, Us. Ya Allah. Ya, ditunggu ya. Sabar ya, Nak ya. Atau coba di cancel dulu, Us, diulangin share screen-nya. Oh gitu. Oh, sudah bisa, sudah bisa. Oh bisa. Organ apa yang terlihat di situ? Lambung. Lambung. Baik, benar. Organ lambung ya. Organ lambung itu dia disusun oleh jaringan. Yang pertama jaringan epitel lambung. Jaringan epitel lambung ini dia berfungsi sebagai sekresi. Yang disekresikan adalah asam lambung ya. Asam lambung ini teman-teman, ini kan lagi maraknya virus corona ya. Virus corona itu ternyata kemarin ibunya Ustazah, kemudian suaminya Ustazah itu terserang awalnya greges gitu, terus katanya tipes, ternyata asam lambung. Nah, ternyata setelah saya konsultasi dengan teman-teman Ibu Nabawi itu, virus corona itu sekarang menyerangnya asam lambung sama pengentalan darah. Jadi Ustazah sudah merawat 2 orang corona, tapi alhamdulillah ya Ustazah baik-baik saja. Itu asam lambungnya tinggi, ya, yang dikeluarkan oleh epitel ini. Nah, caranya mengatasi bagaimana? Cara mengatasinya adalah dengan cara, biasanya kalau asam lambung tinggi itu harusnya dikasih asam atau basa? Ayo. Kalau kamu basa, kalau kamu jadi dokter basa. Nah, padahal secara pengobatan Nabi asam itu dia diobati dengan asam. Jadi mekanismenya begini, ketika tubuh lambung itu asam, maka si pankreas akan mengeluarkan basa ya untuk mengurangi asamnya si lambung ini. Tapi ketika asam lambung itu kita kasih obat basa, maka pankreas akan
terbiasa untuk tidak mengeluarkan cairan untuk membasahkan si lambung. Paham maksud Ustazah? Jadi jadi harusnya pengobatannya adalah kalau asam lambung itu justru dikasih asam ya. Apa enggak sakit, Us? Ya barangkali sehari 2 hari sakit ya, tapi setelah itu biasa. Ketika lambung itu semakin asam, maka pankreas ini akan mengeluarkan basa. Jadi kita membiasakan pankreas itu untuk peka terhadap keasaman lambung. Nah, pengobatan seperti inilah yang seharusnya diterapkan. Jadi bukan kok terus minum obat promah itu ya astagfirullah kok minum obat basa ya, minum obat basa. Seketika itu kamu asam lambung, minum obat itu seketika akan reda. Tapi suatu ketika lagi dia akan muncul lagi karena yang diobati bukan pusatnya ya. Kita harusnya merangsang agar si pankreas ini menghasilkan basa yang lebih banyak untuk menangani asam lambung. Tapi kalau kita udah ngasihnya basa, maka si pankreas ini lama-lama bakalan males memproduksi basanya. Sehingga asam lambung kita semakin lama semakin tidak tertangani, tapi malah semakin memburuk. Begitu ya. Saya banyak belajar dari pengobatan tibu nabawi walaupun saya orang biologi ya. Namun saya juga tidak obat loh ya. Tetap saya tidak anti obat, tapi biasanya keluarga saya itu pertama saya gunakan untuk obat-obat tibu nabawi dulu. Nah, itu pengobatan asam lambung, teman-teman. Nah, ini ilmu baru ya. Nah, epitel. Jaringan epitel. Lalu bawahnya jaringan epitel adalah jaringan ikat. Nah, agar apa? Agar si epitel ini orang melayang sendiri, dia terikat oleh jaringan bawahnya yaitu jaringan otot. Jaringan ikatnya si lambungnya ada apa saja? Ada lemak, ada kalau ini jaringan ikatnya longgar ya. Karena apa? Lambung itu kan dia banyak berkontraksi sehingga jaringan ikatnya sifatnya longgar. Ya, elastis. Nah, jaringan ikat longgar itu dia disusun oleh kolagen sel ya, maaf. Kebanyakan disusun oleh sel-sel. Kemudian ada lemaknya pasti di sini ya. Ada pembuluh darahnya di sini, ya, jaringan ikat ya, mengikat epitel ini ke otot, mengikatkan ke otot. Yang bawahnya jaringan ikat adalah jaringan otot. Nah, ini adalah otot polos, teman-teman, bukan otot lurik ya. Otot polos, yang kerjanya tidak dikendalikan otak. Kemudian yang paling bawah adalah jaringan syaraf, gitu ya. Nah, sebenarnya tiap-tiap organ itu hampir sama ya, jaringan penyusunnya hampir sama. Kita lihat ini. Nah, share screen-nya Ustazah masih kelihatan? Halo? Masih, Us. Masih. Ini organ apa yang Ustazah share ini? Usus. Usus, halus atau besar? Usus halus. Usus halus. Kok tahu siapa yang jawab ini ya? Siapa yang jawab tadi? Saya, Us. Saya siapa? Ini Ustazah ininya enggak kelihatan. Saya siapa? Khalid, Us. Khalid. Khalid. Ajatan. Ya, Zid Pak Khalid. Khalid. Khalid, Us. Itu murid baru, Us. Oh, iya ya murid baru. Selamat datang Mas Khalid. Saya Usdani, pengampu biologi. Oh ya, Us. Mas Khalid, kamu kok tahu ini usus halus? Dari jaringan dalamnya. Jaringan dalamnya, kenapa? Bentuknya gimana ya?
Gimana? Kelihatan banget gitu, Us. Oh, kelihatan Ya. apa? Kayak gimana ya? Oh, kayak gini ya. Kayak Iya. gini nih, Let. Kayak gini, betul sekali ya. Kelihatan jaringan dalamnya kayak ini, ada jonjot-jonjotnya ini loh, Let. Ini namanya jonjot usus ya. Jonjot kayak handuk itu loh. Nah, ini usus halus. Kenapa ada jonjotnya begini usus halus? Untuk memperluas daerah penyerapan ya. Bayangkan kalau ini lurus gitu aja. Nah, luas daerah penyerapannya tidak akan seluas ketika bentuknya jonjot seperti ini ya. Nah, lapisan pertamanya adalah epitel pipih kubus selapis. Nah, ini selapis. Karena apa? Kok selapis? Fungsinya sebagai absorpsi, penyerapan sari-sari makanan. Nah, sel epitel. Kemudian bawahnya jaringan epitel adalah jaringan kapiler darah. Nah, jadi makanan saat diserap epitel langsung masuk ke jaringan darah. Ini ada pembuluh limfe. Kok di sini ada pembuluh limfe, Us? Karena teman-teman, semua makanan itu dia dicerna. Misal nih, karbohidrat dia dipecah jadi glukosa. Kemudian diserap oleh epitel, masuk ke pembuluh darah. Protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino masuk ke pembuluh darah. Lemak, nah istimewanya lemak teman-teman ya. Lemak itu dia dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dia tidak masuk ke pembuluh darah, tapi dia masuk ke pembuluh limfe. Gitu. Nah, bedanya ya, ingat-ingat ya. Semua zat makanan termasuk vitamin, air, mineral itu masuk ke pembuluh darah, tapi kalau lemak itu ke pembuluh limfe. Kenapa? Untuk diemulsikan lagi gitu. Nah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di bawah pembuluh jaringan darah, jaringan pembuluh kapiler, pembuluh darah sama pembuluh limfe, ada jaringan otot. Ototnya otot apa? Di sini otot polos, bukan otot lurik ya. Otot polos karena kerjanya tidak dikendalikan otak. Nah, ini otot polos. Dan di sini ada jaringan ikat. Ya, biasanya di perut itu ya, ada jaringan ikat. Di sini harusnya juga ada ya jaringan ikat. Nah, jaringan ikatnya biasanya apa? Lemak ya kalau di bagian perut itu. Lemak, ada pembuluh darahnya. Nah, baru jaringan otot kembali. Gitu. Baik. Itu teman-teman tentang jaringan pada hewan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya, Us. Silahkan, Haidar. Bedakan jaringan hewan sama tumbuhan apa? Bedanya? Iya. Bedanya penyusunnya. Sebenarnya fungsinya hampir sama ya. Kalau pertanyaan seperti itu kamu apa ya? Bedanya bagian tumbuhan sama bagian hewan apa ya? Bagian-bagiannya kan jelas berbeda ya. Kalau bagian-bagian manusia nggak punya daun, organnya. Tumbuhan punya. Manusia nggak punya akar, tumbuhan punya. Sama seperti itu ya. Tapi secara fungsi sebenarnya hampir sama. Contohnya nih ya, di tumbuhan dia punya epidermis, fungsinya pelindung. Sedangkan di hewan dia punya epitel ya. Karena dia punya rongga, epitelnya sampai ke rongga tersebut. Kemudian kalau tumbuhan punya jaringan dasar, yaitu parenkim, untuk ngisi kekosongan tubuhnya, maka si hewan dia punya jaringan ikat sama jaringan otot untuk mengisi kekosongan tubuh ya, untuk mengisi kekosongan tubuh. Tapi nggak bisa mengisi kekosongan hati ya. Kalau kekosongan hati nanti yang ngisi orang-orang tercinta ya. Orang-orang tercinta itu ya ayah, ibu, adik itu loh. Itu yang mengisi kekosongan hati. Kalau yang mengisi kekosongan tubuh itu otot, jaringan ikat. Nah, itu disebut jaringan dasar kalau pada jaringan hewan. Kemudian jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong kalau pada tumbuhan dia punya kolenkim dan
sklerencim, menyokong agar tumbuhan itu bisa berdiri tegak. Kalau pada si hewan dia punya apa penyokongnya? Punya, kamu bisa berdiri tegak karena kamu punya apa? Tulang, Mas. Tulang, betul. Jadi sebenarnya secara fungsinya hampir sama ya. Ada yang fungsinya sebagai jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, itu. Pembuluh darah. Nah, kalau manusia itu kan dia hidup karena punya darah ya, sistem sirkulasinya. Kalau tumbuhan dia punya pembuluh yaitu silem dan floem. Gitu Mas Haidar. Syaraf. Nah, syaraf ini si tumbuhan nggak punya ya. Mau ngerasain apa tumbuhan? Kalau manusia kan banyak yang harus dirasakan ya. Gitu Mas Haidar, ada pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Jaringan hewan? Ada? Tidak ada? Baik. Terima kasih. Sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah berperan aktif dalam pembelajaran kali ini. Semoga besok ke depan tambah lagi teman-teman yang bisa respon dengan pembelajaran Ustadzah ya. Sebentar Ustadzah lihatkan. Oh ya Allah ininya. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan mind map-nya, Ustadzah bisa tunggu sampai kapan agar Ustadzah setting Ustadzah tutup sampai kapan gitu. Ayo, masih ada berapa ya? Baru 21 yang mengumpulkan. Kalian ber-30 berapa? 4. 5. Nah, kalian ber-35. Yang belum mengumpulkan mau dikumpulkan sampai kapan? Terakhir. Mau Ustadzah kasih perpanjangan waktu sampai kapan? Kapan? Mana tes? Jumat depan, Us. Jumat depan. Baik, Jumat depan ya. Maka dari itu Ustadzah setting ininya sampai Jumat depan. Tentu saja, terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Bagi yang mengumpulkan terlambat tidak apa-apa, tapi tentunya nilainya tetap berbeda ya. Sudah ada rekaman di LMS yang mengumpulkan tepat waktu, yang mengumpulkan terlambat sudah ada. Ustadzah tunggu sampai Jumat depan. Bagi yang masih ingin menambah poinnya, silahkan memberikan analisis pada kolom telaah di pertemuan 6. Ya, sekali lagi Ustadzah tunggu sampai Jumat depan. Nah, itu saja yang bisa Ustadzah sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat belajar kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Boleh open kamera dulu agar bisa Ustadzah screenshot dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan senyum. Ya, pertahankan dulu senyumnya. Bentar ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ustadzah akhiri, selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Us. Sama-sama, Mas. Masih. Iya.
Us.